الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa. Kita bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai. Semoga kita berharap Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita pahami dan kita amalkan sampai akhir hidup kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat kita butuhkan, karena sebentar lagi insyaAllah kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita berharap kita terpilih untuk bisa berada di bulan tersebut dan dapat beribadah secara maksimal sampai selesainya Ramadan. Dan kita berharap selama bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ibadah kita diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah, dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan dari Ramadan adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Allah menjadikan sarana berupa puasa selama 1 bulan, kita tidak makan, tidak minum, ya, dari mulai subuh sampai maghrib, dan kita juga melakukan hal-hal yang bermanfaat sepanjang Ramadan. Kita digembleng, kita dibina dan diharapkan nantinya menjadi orang yang bisa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya agar kita bertakwa dengan kita berpuasa dan melaksanakan ibadah salat tarawih, mungkin membaca Quran dan lain-lain. Dan ketakwaan ini bukan hanya di bulan Ramadan tentunya, tapi ketakwaan itu mampu bertahan sampai akhir hidup kita, tetap menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang benar imannya, benar ilmunya, dan benar amalnya. Orang yang bertakwa itu pemahaman agama dan cara beragamanya sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan hidup, pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Allah. Dan orang yang bertakwa lah orang yang paling banyak mendapatkan hidayah. Selama hidup di dunia, mereka lah orang yang paling banyak sekali mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah terima amal saleh yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah. Di surah Al-Ma'idah, di surah ke-5, ayat yang ke-27. Di surah ke-5 ayat ke-27 Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya orang-orang bertakwalah yang Allah terima amal kebaikan yang mereka lakukan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa sajalah yang Allah terima dari amal kebaikannya. Kenapa? Karena orang bertakwa orang yang tidak ikhlas. Sedangkan orang bertakwa orang yang ikhlas. Orang yang bertakwa pasti dia berusaha keras untuk mengikuti syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak bertakwa tidak mengikuti sunnah.
Sebanyak apapun ibadah seseorang, sehebat apapun yang kita lihat dari perjuangan dan pengorbanannya, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah dan tidak mengikuti sunnah syariat yang Rasul ajarkan dan Rasul contohkan, maka apa yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat. Maka sebentar lagi, insya Allah kita terpilih untuk bisa berada di bulan Ramadan. Kita berusaha untuk terus berdoa dan terus berdoa. Karena dikhawatirkan jamaah sekalian, ada orang yang sudah sedikit lagi, tinggal 3 hari, tinggal 2 hari, tinggal 1 hari, besoknya Ramadan, hari itu dia meninggal dunia. Ada nggak seperti itu? Bisa. Hari itu dia meninggal dunia, padahal besoknya adalah hari untuk masuk tanggal 1 Ramadan. Ini semua terjadi dengan izin Allah. Tetapi paling tidak kita berusaha untuk berdoa. Apalagi kalau kita lihat perkataan dari Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa dahulu salafus salih mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa agar mereka kembali dapat beribadah di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, karena mereka khawatir jangan-jangan nanti meninggal, nggak bisa lagi dapat Ramadan. Ya kalaupun terjadi, ya sudah, terima, ikhlas ya, sudah meninggal dunia, Allah mentakdirkan. Tapi paling tidak usaha dengan doa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bermunajat kepada Allah agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan begitu selesai Ramadan, masuk 1 Syawal Idul Fitri, maka mereka kembali berdoa 6 bulan agar Allah menerima ibadah-ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Coba bayangkan, 1 tahun 12 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, berdoa lagi selama 6 bulan agar Allah terima amal ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan. Luar biasa ya. Itu kebiasaan salafus saleh, orang-orang terdahulu. Maka kita lihat di antara mereka adalah Yahya bin Abi Katsir. Di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau wafat di tahun 129 Hijriah. Ya, beliau wafat di tahun 129 Hijriah. Beliau berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Ini di antara doa orang-orang terdahulu karena saking rindunya mereka dengan bulan Ramadan dan saking bersemangat dan sungguh-sungguhnya mereka untuk bisa kembali beribadah di sepanjang Ramadan, karena mereka tahu keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain, apalagi di situ ada 1 malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, mari jamaah sekalian, masih ada waktu bagi kita. Barangkali di antara kita ada yang lupa atau sudah ingat tetapi jarang untuk diulang-ulang doa ini. Sekali lagi, bukan kita kita mendahului takdir Allah ya. Kita tidak tahu, bisa jadi sore nanti ada yang meninggal, besok ada yang meninggal, tapi paling tidak kita usaha. Karena doa itu bisa merubah takdir dengan izin Allah. Nabi menyebutkan demikian di hadis. Kita berdoa kepada Allah agar terpilih. Karena kita saksikan pada tahun-tahun yang lalu, ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, masyarakat kita, yang tinggal beberapa hari lagi, bahkan besok mau Ramadan, meninggal dunia. Enggak diberikan kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan. Ya, maka doa ini salah satu yang bisa kita baca, Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa seperti ini dengan penuh harap kepada Allah, akhirnya Allah pilih kita untuk bisa berada di bulan Ramadan tahun ini dan bisa sampai selesai kita beribadah secara maksimal dan ibadahnya diterima. Ya.
Jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dilipat gandakan pahala, penuh dengan keistimewaan. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatus syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam dan dibelenggu para syaitan. Ini berita gembira. Ketika datang bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka pada waktu itulah dibuka pintu-pintu surga. Berapa jumlahnya? 8 pintu surga. Dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maknanya apa di sini? Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dibukanya pintu surga berarti peluang bagi seorang hamba untuk mendapatkan surga. Dibukanya pintu surga yang berjumlah 8. Kesempatan peluang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan surga dengan amal-amal yang mereka lakukan dengan keikhlasan dan sesuai sunnah. Dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam, di mana kesempatan seseorang akan terhindar dari memasuki neraka jahanam. Dan syaitan pun dibelenggu, berarti kesempatan juga bagi hamba untuk bisa lebih maksimal sebetulnya, karena gangguan dari syaitan semakin berkurang. Tapi ternyata di bulan Ramadan kita saksikan masih ada juga yang belum berpuasa dan tidak mau berpuasa dengan sengaja. Kenapa demikian? Syaitan yang dibelenggu itu maknanya kata para ulama adalah hawa nafsunya. Dia tahan tidak makan, tidak minum, tidak jima. Atau mungkin syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia bisa kita lihat. Karena manusia itu sendiri sudah menjadi syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis yang pertama, kabar gembira bagi kita semua. Bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Berarti kesempatan dan peluang yang besar untuk menjadi orang bertakwa, subhanallah, ya, itu bisa terjadi pada diri seorang hamba. Dalam hadis yang lain, yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW juga bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka ketika datang bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam dan setan pun dibelenggu. Apa maknanya pintu-pintu langit dibuka? Artinya pintu langit, kita tahu langit ini jumlahnya berapa lapisan? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan langit ini masing-masing punya pintu. Langit pertama ada pintunya, langit kedua ada pintu, langit ketiga dan seterusnya. Kata para ulama, dibukanya pintu-pintu langit, ini kesempatan berarti amal akan diangkat dan diterima oleh Allah. Doa-doa akan diijabah, istighfar akan diterima, selawat kita akan diterima. Ya. Zikir kita, baca Quran kita, salat malam kita, sedekah kita, zakat kita, peluang yang sangat besar. Kenapa? Pintu-pintu langit dibuka selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan pintu-pintu langit dibuka yang ada di langit. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita yakin demi Allah ini terjadi ketika masuknya bulan Ramadan. Kesempatan untuk diterimanya amal sangat terbuka. Ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya, di mana Allah memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dan bersemangat memanfaatkan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan. Ya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, inilah kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan ya, kita berharap kita termasuk bisa mendapatkan Ramadan besok ya. Tanggal 1 Ramadan sampai selesai, dan kita bisa beribadah dengan maksimal dan ibadah kita mudah-mudahan diterima. Nah, kita lihat bagaimana caranya untuk memotivasi diri kita.
Bagaimana untuk memotivasi diri kita agar kita bisa lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, dan mudah-mudahan lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Maka tentunya kita butuh ilmu. Pengetahuan kita tentang keistimewaan, keutamaan, dan kelebihan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu yang menjadikan kita akan lebih termotivasi. Kita tahu ilmunya. Ilmu tentang ibadah-ibadah atau keutamaan-keutamaannya yang ada di sepanjang Ramadan. Dan kita juga yang kedua membaca sejarah. Bagaimana perbuatan-perbuatan Rasulullah dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Begitu luar biasanya mereka memanfaatkan kesempatan ketika berada di bulan Ramadan. Karena mereka pun takut kalau tahun depan ternyata tidak lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah ini Ramadan yang terakhir? Apakah ini Ramadan yang terakhir? Jangan-jangan yang terakhir. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan. Mati-matian, habis-habisan. Meskipun kurang tidur, capek, letih, lelah. Tapi mereka tetap berusaha, bersabar untuk memperbanyak ibadah sepanjang Ramadan. Karena mereka khawatir, jangan-jangan tahun depan sudah tidak ada lagi. Artinya mereka sudah meninggal dunia. Jangan-jangan ini yang terakhir saya dapatkan Ramadan. Akhirnya mereka beribadah luar biasa. Maka kita lihat diantaranya adalah Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, beliau seorang ulama di zaman tabi'in, di mana disebutkan di kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Disebutkan di situ bahwa kebiasaan beliau membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan ya, kebiasaan beliau sering menghatamkan Al-Quran setiap 6 hari sekali. 6 hari sekali khatam, 6 hari sekali khatam, 6 hari sekali khatam. Tapi begitu masuk Ramadan, maka beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Lebih dahsyat. 2 hari sekali. Memang sudah terbiasa. 6 hari sekali aja kita mungkin tidak pernah. 6 hari sekali, apalagi rutinitas. Beliau terbiasa. Tapi begitu masuk Ramadan, kita lihat. Perubahan itu terjadi. 6 hari sekali saja itu udah luar biasa bagi kita. Kalau kita berapa kali, Pak? Berapa hari sekali kita khatam? Bukan berapa hari, tapi setahun sekali, Pak Ustadz. Ketika Ramadan itu pun cuma dapat sekali, petenteng-petenteng nulis di sosial media, Alhamdulillah, anak khatam. Di status WhatsApp-nya. Status WhatsApp dengan bangganya, Alhamdulillah Anda bisa mengkhatamkan sekali doang 1 bulan, tapi luar biasa kesombongan dan ujubnya. Ini tabi'in 6 hari sekali khatam, 6 hari sekali khatam, enggak pakai status WhatsApp. Memang enggak ada HP pada waktu itu. Tapi enggak juga menceritakan orang yang melihat. Tapi begitu masuk Ramadan, 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Tapi luar biasa. Inilah keutamaan yang disebutkan dan mereka tahu, makanya mereka bersemangat. Al-Aswad bin Yazid. Yang kedua yaitu Qatadah. Qatadah juga ulama di zaman tabi'in. Qatadah ini biasa mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan 7 hari sekali. Seminggu sekali khatam. Ya, mengkhatamkan Al-Quran, membaca semua ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di luar Ramadan seminggu sekali. Tapi begitu masuk Ramadan, beliau membaca 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Berbeda kan? 7 dengan 3. Nah, di sini maksud saya menceritakan ini supaya kita bisa mengetahui bahwa perbedaan mereka dalam semangat ibadahnya itu lebih dahsyat. Kenapa kita tidak begitu? Karena mereka khawatir kalau ini Ramadan yang terakhir dan tahun depan mereka tidak lagi bertemu Ramadan. Mereka mati-matian. Apa mereka nggak capek? Capek pasti, bayangkan. 3 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Kok bisa? Karena mereka membacanya dengan hafalan. Kalau kita baca dengan apa? Membaca mushaf kan? Membaca mushaf bisa membuat mata cepat capek ya.
Baru 2 baris, 3 baris, tiba-tiba meneteskan air mata. Wah, tersentuh dia. Nangis. Bukan, ngantuk. Bukan tersentuh, ngantuk. Subhanallah. Bukan 30 juz, 3 baris. 3 baris baru, Masya Allah. Nah, ini beliau membaca di luar Ramadan seminggu khatam. Masuk Ramadan 3 hari khatam. Tapi coba dengarkan jamaah, begitu masuk 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, maka beliau menghatamkan setiap malam. 1 hari sekali, 1 hari sekali, 1 hari sekali. Itu Qatadah. Ada perbedaan kan? Nah, seperti itu kita. Ayo sama-sama nanti ya. Harus seperti itu. Di luar Ramadan mungkin kita sudah ada ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah. Begitu masuk Ramadan, kita ada perbedaan. Dan lebih dahsyat lagi seharusnya ketika di 10 hari terakhir. Harus lebih baik lagi. Kesempatan ini, dosa kita banyak, bisa terhapuskan dengan izin Allah. Melalui ibadah-ibadah, istighfar, taubat kita. Yang kita lakukan sepanjang Ramadan agar betul-betul nanti tanggal 1 Syawal masuk Idul Fitri, Allah menilai kita sebagai orang yang bertakwa. Selesai. Jadi dia, berhasil dia, sukses dia. Dan ketakwaan itu bisa bertahan sampai masuk lagi Ramadan tahun depan. 1 bulan kita digembleng, 1 bulan kita dibina, 1 bulan kita ditempa. Agar bisa menjadi orang bertakwa dan bisa bertahan sampai ketemu lagi Ramadan tahun depan. Dan kalau bisa bukan lagi Ramadan tahun depan, sampai mati tetap dalam ketakwaan. Ya, ini contoh kedua ya. Tadi yang pertama siapa? Al-Aswad bin Yazid. Yang kedua Qatadah. Yang ketiga, kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau disebutkan biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, subhanallah. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. 60 kali, berarti seharinya berapa kali? 2 kali khatam. Sehari 2 kali, sehari 2 kali, sehari 2 kali. Kita sebulan saja cuma sekali khatamnya. Paling banyak mungkin 2 kali. Ini seharinya 2 kali, bukan sebulan. Kok bisa seperti itu? Apa nggak capek? Capek pasti. Apa ini malaikat? Bukan. Imam Syafi'i itu manusia, bukan malaikat. Sama-sama seperti kita. Tapi kok bisa dahsyat begitu? Karena iman berbeda, ilmu berbeda, tingkat keyakinan berbeda, perjuangan, semangat, kesungguh-sungguhan berbeda. Kenapa? Khawatirnya jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Apakah ini Ramadan terakhir? Dikhawatirkan, jadi ada semangat seperti ini karena dikhawatirkan, takut kalau ini Ramadan terakhir. Karena kalau sudah tidak ketemu lagi Ramadan, merasa rugi, merasa menyesal dan mereka menangis. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang keempat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga mengkhatamkan Al-Quran di siang hari bulan Ramadan 1 kali. Di siang harinya selesai khatam Quran 1 kali. Kemudian salat malam, setelah selesai tarawih, beliau salat malam dan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali, 3 hari sekali. Di siangnya selesai 1 kali khatam Quran, di waktu malamnya selesai tarawih, beliau bisa mengkhatamkan di waktu salat malamnya itu 3 hari sekali. Subhanallah. Jadi kita lihat contoh-contoh seperti ini. Ternyata ada manusia-manusia yang luar biasa dalam beribadah sepanjang Ramadan, dan ini bukan dongeng ya. Ya, bukan dongeng, tapi kisah nyata. Dan ini semua tercantum dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, ini kenapa? Karena rasa khawatir tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan, dan juga mereka ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaannya, keistimewaannya. Padahal mereka sudah bertakwa. Yang sudah bertakwa saja masih seperti ini dahsyatnya ibadah Ramadan. Nah, kita kan belum. Jamaah, sudah bertakwa belum? Sudah bertakwa semua?
Kalau antum mengatakan, kita sudah Ustaz, anak pulang. Untuk apa lagi anak menceramahi orang-orang bertakwa ya? Sudah bertakwa semua? Bertakwa belum? Ada orang nggak sih? Iya, kita kalaupun andai kata mungkin kita sudah bertakwa dalam pandangan Allah, tapi jangan coba-coba kita menyatakan saya sudah bertakwa. Jangan. Justru orang bertakwa itu tidak pernah mengatakan dirinya bertakwa. Orang bertakwa tidak pernah mengatakan saya sudah bertakwa. Enggak. Mereka enggak mungkin mengatakan demikian karena mereka orang yang takut kepada Allah. Takutnya penilaian Allah berbeda dengan penilaian dia. Dan kalaupun itu benar, mereka tawadhu, enggak sombong dan tidak ingin menunjukkan ketakwaannya kepada orang lain dengan berbicara saya sudah bertakwa. Tidak, itu bukan ciri khas orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu semakin tinggi imannya, ilmunya dan amalnya, semakin dia kelihatan tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak ujub dengan ibadah yang sudah luar biasa. Ya. Jadi jemaah sekalian, sebentar lagi bulan Ramadan akan datang kepada kita, dan kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, orang yang sudah mati, apa yang mereka inginkan? Andai kata mereka bisa dikembalikan ke alam dunia, maka mungkin mereka akan minta kepada Allah agar bisa berada di bulan Ramadan meskipun cuma 1 hari. Andai kata orang yang sudah mati, yang berada di alam kubur, diberikan kesempatan bisa kembali ke alam dunia, mereka minta kepada Allah agar bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan meskipun cuma 1 hari. Mereka minta meskipun cuma 1 jam, 1 menit, 1 detik. Kenapa? Karena di sana mereka sudah merasakan balasan kebaikan yang luar biasa akibat dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Makanya Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan tallahi, demi Allah kata beliau, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian. Seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian. Apa yang kalian inginkan? Berangan-anganlah. Maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa berada di 1 hari bulan Ramadan. Ini kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Seandainya ditanyakan kepada mereka, berangan-anganlah kalian, berangan-anganlah kalian, apa yang kalian inginkan? Niscaya kata beliau, maka penghuni kubur akan berangan-angan untuk bisa berada di 1 hari di bulan Ramadan, ya. Maka jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, jangan disia-siakan kesempatan ini, yang wajib maupun yang sunnah kita kerjakan. Ya, yang sunnah kita berbanyak. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan dalam kitabnya Fathul Bari bahwa dahulu generasi awal dari para sahabat serta orang-orang yang telah mengikuti mereka senantiasa menjaga amal-amal yang sunnah, senantiasa menjaga amal-amal yang sunnah sebagaimana mereka menjaga amal-amal yang fardu. Menjaga yang sunnah sebagaimana mereka menjaga yang fardu, yang wajib, dan mereka tidak membedakan kedua amal itu dalam rangka untuk meraih pahala. Kalau kita kan membedakan ya, ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah. Tapi generasi awal dahulu dari para sahabat, para tabi'in, dan generasi berikutnya, kata beliau, mereka tidak membedakan yang wajib dan yang sunnah. Kenapa? Yang wajib mereka kerjakan, yang sunnah mereka kerjakan juga. Subhanallah. Jadi mereka tidak membedakan, meskipun mereka tahu memang ini sunnah, hukumnya mereka berilmu, paham, ini wajib, ini sunnah. Tapi mereka tidak membedakan dalam prakteknya. Seakan-akan yang sunnah itu suatu hal yang wajib, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka ingin mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, mumpung masih hidup, jemaah sekalian. Kesempatan yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Kesempatan ini mumpung kita masih hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jangan kita merasakan ya kita masih muda lah, masih lama perjalanan hidup kita. Ternyata banyak yang sudah meninggal dunia. Yang tua pun nggak tahu diri ya. Udah tua, mohon maaf nih bukan nyinggung ya.
sudah banyak ubannya, sudah lemah badannya, gigi sudah banyak yang berguguran, banyak penyakit juga, naudzubillah min dzalik. Tapi tetap saja tidak mau bersemangat. Subhanallah. Tinggal sedikit lagi jatah hidup di dunia. Ramadan sudah masuk, masih berleha-leha, masih bersantai-santai, masih tidak mau mempersiapkan, padahal dosanya sangat banyak. Kita ini semua sama jamaah, pendosa kita ini. Sama-sama pendosa, saya dan Anda sama-sama banyak dosanya. Maka kesempatan ini, apakah ini Ramadan terakhir? Jangan-jangan ini terakhir. Kalaupun ini bukan terakhir, andai kata mungkin masih lama, tapi kan kita nggak tahu. Allah yang tahu usia kita sampai kapan kita ini ada di dunia. Subhanallah. Maka kesempatan kita untuk berlomba-lomba melaksanakan berbagai macam amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan amal soleh yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apa itu? Salat, membaca Quran, dan bersedekah. Rasulullah dan para sahabat melakukan berbagai macam amal soleh sangat banyak. Istighfar, mereka berbanyak berdoa, mereka banyak bertaubat, mereka banyak berselawat, mereka banyak berzikir, mereka banyak bersedekah, memberi makan orang berbuka, menjalin tali silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain, berjihad, fisabilillah, bahkan perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang ada di hadis, ternyata amal yang paling banyak dilakukan Rasul dengan sahabatnya apa? 3 amal ini. Banyak mereka mendirikan salat sunnah, mereka banyak membaca Quran, dan mereka banyak bersedekah dan berinfak. Khususnya di bulan Ramadan. Ini amal yang lebih banyak, lebih dominan mereka lakukan. Kita lihat tadi contohnya, membaca Quran kan? Bagaimana tadi ya, generasi tabi'in ataupun sahabat sebelumnya atau ulama setelahnya, mereka berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Subhanallah, berlomba-lomba mereka untuk menghatamkan Al-Quran, sampai 2 hari sekali, 1 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari 2 kali. Ini sebetulnya adalah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Begitu juga salat malamnya, mereka mengerjakan salat tarawih, mereka bangun malam salat tahajud. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ternyata kita baca dalil bagaimana mereka ketika salat tarawih dan selesainya salat tarawih sampai kapan? Menjelang datangnya waktu subuh baru selesai. Coba kalau kita bisa terapkan di sini Masjid Solehawa, bisa salat tarawih sampai menjelang subuh. Kira-kira ada makmumnya? Jangankan makmum, imamnya pun kabur. Bisa jadi mungkin seperti itu. Subhanallah, betapa sedikitnya tingkat kesungguh-sungguhan kita. Itu di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, salat tarawih dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, diganti oleh yang lain, Tamim Ad-Dari. Ada 2 sahabat yang terpilih untuk menjadi imam salat tarawih, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Dan di belakangnya para sahabat, ya, dan juga para tabi'in yang hidup pada waktu itu, dan mereka salat tarawih bersama sampai menjelang datangnya dekat dengan waktu subuh. Panjang sekali. Mereka baca Al-Baqarah terus, baca Ali Imran terus. Subhanallah, sampai selesai. Banyak bacaan mereka, panjang bacaan mereka. Ini menunjukkan apa? Yang lebih dominan adalah selain membaca Quran, ya, dengan mereka menghatamkan Al-Quran di luar solat, mereka juga memperbanyak ibadah solat sunnah. Apakah yang rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah, solat duhanya, solat witirnya, ya, dan lain-lain. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, sedekah tadi. Mereka banyak bersedekah, ya, karena sedekah ini luar biasa keutamaannya, puluhan keutamaan, puluhan manfaat dan keistimewaannya. Apalagi kalau kita bisa memberi makan orang yang berpuasa, berarti kita mendapatkan pahala mereka. Mereka berpahala, kita juga mendapatkan pahala dari orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Nah ini, mari kita hidupkan semua amal yang saleh, yang disunnahkan, yang disyariatkan. Tapi terutama, prioritasnya adalah 3 amal ini. Salat, baca Quran, dan bersedekah. Dan 3 amal ini ternyata Allah sampaikan di satu ayat yang sama.
Allah sebutkan di satu ayat yang sama tentang 3 amal ini yang ternyata dipraktekkan di bulan Ramadan lebih dominan. Yaitu Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka senantiasa mendirikan salat yang wajib maupun yang sunnah, dan mereka juga bersedekah, berinfak dalam kondisi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Mereka orang yang beruntung, perniagaan mereka sukses. Allah sebutkan demikian, suksesnya perniagaan mereka dengan Allah, dengan mereka melakukan baca Quran, salat, dan berinfak. Allah sebutkan ini di surah Fatir. Di surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-29. Ya. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-29. Allah sebutkan 3 sekaligus ayat tentang ibadah yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Ya, maka kita berlomba-lomba dalam 3 amal ini di samping amal-amal yang lain. Dan ternyata jamaah sekalian, ada satu lagi yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah sepanjang Ramadan dengan melakukan 3 amal ibadah tadi. Mereka salat, mereka baca Quran, dan mereka bersedekah dengan diliputi rasa takut setelah mereka melakukan ibadah tersebut. Takut kalau ibadah mereka tidak diterima. Subhanallah. Itulah juga yang menjadi sebab kenapa mereka luar biasa dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lihat firman Allah. Allah firmankan di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. 60 dan 61 sekaligus. Ya. Di surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan suatu pekerjaan lalu mereka takut setelah mengerjakan pekerjaan tersebut, karena mereka yakin dan mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ini ayat ke-60-nya. Orang-orang yang sudah melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, ya, suatu perbuatan, tapi setelah selesai melakukan itu, mereka takut. Takut dengan pekerjaan yang sudah mereka lakukan, karena mereka yakin dan mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan itu. Maka kita baca dalam tafsir, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang maksud ayat ini. Bagaimana penafsirannya? Ya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan, lalu mereka takut dengan apa yang telah mereka lakukan? Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah." Maksudnya adalah mereka itu habis melakukan perbuatan dosa, mencuri, berzina, atau minum minuman keras. Setelah mencuri, takut. Setelah berzina, takut. Setelah minum minuman keras, takut. Takut kalau Allah berikan ancaman dan balasan siksaan. Apakah ini maksud dari ayat tersebut? Maka kata Nabi SAW, "La ya bintas Siddiq." Bukan itu maksudnya, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, tapi maksud ayat ini adalah mereka-mereka yang yusallun, wa yasumun, wa tasaddaqun, wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Maksud ayat ini, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang mereka sudah mendirikan salat yang wajib maupun yang sunnah. Mereka juga sudah berpuasa, dan mereka juga sudah bersedekah, berinfak, tapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima.
Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya, hadis yang sahih. Coba bayangkan jemaah sekalian. Orang yang sudah sholat, kata Nabi, dia juga sudah berpuasa, dia juga sudah bersedekah. Rasul menyebutkan 3 amal. Tadi Allah sebutkan di surah Fatir, ayat ke-29. Allah juga menyebutkan 3 amal. Di sini Rasul pun menyebutkan 3 amal yang sama. Sholat, membaca Quran, ya, dia sholat, kemudian berpuasa, kemudian dia bersedekah. Ya, selama Ramadan ini kita melakukannya. Kita sholat juga, kita berpuasa, kita juga bersedekah. Dan tentunya juga kita membaca Quran. Lalu kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah setelah selesai beribadah. Orang yang seperti ini kenapa bisa takut setelah beribadah? Kadang-kadang kan ada kaum muslimin yang selesai beribadah pede banget ya. Anda sudah selesai nih ibadah, tarawih komplit, Quran sudah khatam, maka kunci surga sudah ada nih. Pede banget ya. Dosa pasti dicatat, tapi amal ibadah kita belum tahu diterima atau tidak. Betul? Dosa kita pasti dicatat sudah. Pasti dicatat, tapi amal kebaikan, amal soleh kita nggak tahu diterima atau tidak. Mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi jangan pede kita dengan amal yang kita lakukan. Justru Allah sebutkan bahwa walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mereka sudah salat, mereka sudah berpuasa, mereka sudah bersedekah, lalu setelah itu takut kalau amal mereka tidak diterima. Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Mereka khawatir kalau amal mereka yang sudah mati-matian, habis-habisan selama Ramadan ini ternyata enggak diterima. Makanya kita lihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu masuk tanggal 1 Syawal, begitu masuk Idul Fitri, banyak kalangan salaf terdahulu mereka menangis. Mereka bersedih dan mereka menangis. Memang Idul Fitri itu hari bergembira. Kita sudah tidak lagi berpuasa Ramadan, kita bergembira di hari raya Idul Fitri. Tapi banyak juga ternyata dari kalangan para ulama terdahulu, begitu masuk Idul Fitri mereka menangis dan sedih, ketakutan. Beda dengan umumnya kaum muslimin. Kenapa ketakutan dan menangis? Karena mereka takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima. Subhanallah. Padahal 2 hari sekali khatam, padahal tarawih mereka sampai menjelang subuh, padahal infak mereka juga banyak, sedekah mereka banyak, istighfarnya, doanya, taubatnya dan lain-lain. Tapi begitu masuk 1 Syawal, Idul Fitri, mereka menangis dan takut kalau Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Makanya begitu masuk 1 Syawal, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, mereka mulai berdoa, minta kepada Allah, ya Allah taqabbal, ya Allah terimalah amal ibadahku selama 6 bulan ke depan. 6 bulan. Luar biasa. Sebelum datang Ramadan, sudah minta 6 bulan. Untuk bisa dapat kembali berada di bulan Ramadan. Doanya, ya Allah, pilihlah diriku untuk bisa kembali mendapati bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Sampaikan aku, ya Allah, ke dalam bulan Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada aku. Begitu masuk 1 Syawal, kembali lagi berdoa. 6 bulan ke depan. Ya Allah, terima amal ibadahku. Ya Allah, terima amal ibadahku yang kulakukan sepanjang Ramadan. Luar biasa. Kita pernah seperti itu? Rasa takut yang luar biasa kalau amal ibadah gak diterima. Ternyata ini maksud dari surah Al-Mu'minun ayat ke-60 tadi. Maka Allah sebutkan di ayat ke-61-nya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah yang punya perasaan seperti ini, sudah beribadah benar, ikhlas dan mengikuti sunnah, dan mereka berusaha mendapatkan kekhusyuan, pahala yang besar dan lain-lain, maka mereka inilah orang-orang yang akan bersungguh-sungguh bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tipe seperti ini nih, orang-orang yang akan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin sungguh-sungguh dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih banyak ibadah yang kita lakukan dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut, maka lakukan cara seperti ini yang Allah sebutkan. Sudah ibadah, takut. Jangan sudah ibadah, pede bahwa sudah pasti diterima. Sudah ibadah, sombong. Sudah ibadah, ujub.
sudah ibadah, riya, kembali mempertontonkan, sudah ibadah, sum'ah, kembali menceritakan. Nah, ini orang-orang yang tidak memiliki peluang yang besar untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi orang yang sudah beribadah, takut setelahnya, maka mereka lah orang-orang yang akan bersegera, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka, kata Allah, orang yang akan lebih dahulu untuk mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, jangan sampai kita sia-siakan hal seperti ini, keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Bahkan ada suatu cerita yang kisah ini tercantum dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir dan Sahihut Targhib wa Tarhib. Ya, cerita dari Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Ada dua orang di zaman Nabi SAW masuk Islam bersamaan. Ya, orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Yang salah satunya memiliki kesungguh-sungguhan yang lebih kuat dibandingkan yang satu lagi. Lebih bersemangat dibandingkan yang satu lagi temannya. Maka orang yang semangat tadi, dia berangkat perang, dan dia mati syahid. Belum lama masuk Islamnya, kemudian dia berangkat perang, mati syahid. Masya Allah, dosanya begitu masuk Islam, bersih, nggak punya dosa sedikit pun. Kemudian nggak lama itu dia berperang, mati syahid. Enak nggak seperti itu? Enak banget ya. Baru masuk Islam saja sebetulnya sudah bersih total, tidak punya dosa. Lalu kemudian tidak lama dia berangkat perang dan mati syahid. Sedangkan temannya, kan dia berdua tuh. Satu lagi, sempat hidup setahun kemudian. Jadi memang beda waktu matinya mereka. Sama-sama masuk Islam, tapi matinya beda. Yang satu matinya nggak lama setelah itu karena perang, mati syahid. Yang satu lagi temannya ternyata matinya setahun kemudian. Maka Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, aku bermimpi ketika aku berada di pintu sorga. Dalam mimpinya ya, ternyata ada dua orang tadi. Aku bermimpi bertemu dengan dua orang tadi. Yang pertama yang mati syahid, yang satu lagi meninggalnya setahun kemudian. Ya. Kemudian aku melihat ternyata orang yang meninggalnya setahun kemudian itu dipersilahkan untuk masuk surga terlebih dahulu dibandingkan yang mati syahid. Dia bingung. Kan ini mati syahid. Perang jihad fisabilillah. Yang ini temannya hidup setahun kemudian baru mati. Tapi dalam mimpinya itu dia melihat orang yang meninggalnya setahun kemudian dipersilakan untuk masuk surga terlebih dahulu, baru temannya yang mati syahid. Ya. Maka pada pagi harinya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabatnya, lalu sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Sampai berita itu, maka kata Rasulullah SAW, kenapa kalian merasa heran? Kenapa kalian merasa heran dengan kondisi yang diketahui dari mimpi itu? Ya, yang pertama kelihatan memang kesungguh-sungguhannya lalu mati syahid, tapi kenapa orang yang mati belakangan masuk surga? Kelihatan logika kita kan ini mati syahid lebih dahulu dong masuk surga. Ini memang beda cuma setahun saja. Setahun saja kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW menjawab ya rasa heran mereka, yaitu bukankah dia hidup setelahnya selama 1 tahun baru mati kemudian temannya itu. Nah, setahun itu dia sempat mendapati bulan Ramadan. Bayangkan, memang ini mati syahid kata Nabi SAW. Tapi yang satu lagi hidup sampai setahun kemudian baru meninggal. Yang setahun ini sempat mendapati bulan Ramadan, lalu dia berpuasa Ramadan, dia sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu, subhanallah. Dan itu selama setahun. Maka jarak antara keduanya, yang mati syahid maupun yang satu lagi yang meninggal setelah setahun, jarak di antara keduanya antara seperti jaraknya langit dan bumi. Beda keutamaannya. Allahu Akbar. Coba jamaah sekalian, ini kisah nyata ya, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi
dan tercantum dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mati syahid, jelas kan mati syahid, jelas dia surga. Allah ampuni dosanya, terhindar dari siksa kubur. Tapi temannya hidup setahun kemudian baru mati. Ya, setelah masuk Islam baru meninggalnya setahun kemudian. Ternyata perbedaan yang didapatkan dalam mimpinya Thalha bin Ubaidillah adalah ketika masuk surga kok berbeda. Seharusnya logika kita orang mati syahid dulu. Ini kan cuma menangnya apa? Hidup kemudian setahun saja menang. Tapi kan bukan mati syahid. Tapi kata Nabi, bukankah dia dapat Ramadan? Orang yang mati syahid tadi tidak mendapati Ramadan. Ketika dia mendapati Ramadan, dia beribadah, dia sholat ini, sholat itu, dan seterusnya, maka jarak di antara mereka, keutamaannya berbeda, seperti jarak langit dan bumi. Subhanallah. Nah, maka jamaah sekalian, ini merupakan keutamaan, keistimewaan. Bayangkan, Rasul membayangkan kepada sahabat tentang perbedaan jaraknya langit dan bumi, mati syahid, jelas, keutamaannya luar biasa. Mereka berada di surga Firdaus. Orang yang berada pada tingkatan surga yang paling tinggi adalah para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. 4 ini. Tingkatan surga yang paling tinggi. Tersebutkan mati syahid. Tapi gara-gara dia sempat hidup setahun setelah itu, temannya ini, baru dia mati. Dia mendapatkan keutamaan lebih tinggi dibandingkan yang mati syahid. Kenapa? Dia bertemu, kata Nabi. Dia bertemu, sempat bertemu dengan Ramadan. Apa ini kurang? Kurang semangat kita dengan cerita seperti ini. Dia sempat bertemu dengan Ramadan. Dan dia beribadah begitu banyak di dalamnya. Dan selama setahun itu pun dia juga sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Sholat yang wajib maupun sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ketika dalam mimpi Thalha bin Ubaidillah yang masuk Islam ini dan hidup setahun kemudian baru mati, dia yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam pintu surga. Baru setelah itu temannya yang matinya mati syahid. Subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan. Apakah ini Ramadan terakhir? Kita tidak tahu. Tapi kita harus punya perasaan seperti itu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir, sehingga kalau kita tidak manfaatkan dengan maksimal, khawatirnya nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena Nabi mengatakan sangat menakutkan. Sudah disampaikan belasan abad yang lalu. Nabi menyatakan, rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Enggak ada pahala, dosa yang ada. Karena mereka beribadah tanpa ilmu dan mereka beribadah tanpa keikhlasan, mereka beribadah tanpa disesuaikan dengan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah puasa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, rubba qa'imin laisa min salatihi ila ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang mereka bangun malam, salat malam, mereka tahajud, mereka salat tarawih di bulan Ramadan, ternyata tidak dapat apa-apa dari ibadah yang mereka lakukan kecuali capek dan letih semata. Kenapa? Karena tanpa ilmu ibadahnya, hanya semangat dan tidak mengikuti sunnah. Makanya kita lihat kan, mohon maaf ini contoh saja. Antum, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, pernah lihat di YouTube bagaimana ketika sholat tarawih sangat cepat, rukuk sujud berdiri, rukuk sujud berdiri, tepat sekali. Pernah lihat? Dalam waktu berapa? 1 menit barangkali selesai 2 rakaat. 2 menit barangkali selesai 2 rakaat. Cepat sekali. Baca Al-Fatihah cepat, amin, langsung rukuk, sujud, rukuk. Ini nggak diterima. Demi Allah nggak diterima. Kenapa? Sholat itu dengan tumak nina. Sepakat semua para ulama, rukun solat salah satunya dengan tumak nina, perlahan-lahan, berhenti sebentar, kita berusaha mendapatkan kekhusyuan, kita berusaha mentadaburi, menghayati ayat yang kita baca, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut. Bagaimana nih ibadah dengan cepat-cepat seperti ini selesai? Ini bukan olahraga, ini ibadah. Orang yang seperti ini kan contohnya banyak ribuan loh, 5.000 orang. Saya baca di sosial media pada tahun yang lalu. Bayangkan 5.000 orang sholat tarawih berjamaah selesai dalam waktu singkat 11 rakaat atau mungkin 21 rakaat atau mungkin 23 rakaat. Tapi ternyata tanpa ilmu, tanpa dikembalikan bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar, ya.
Maka sayang sekali, naudzubillah, ini kesempatan yang kita ceritakan tadi keutamaan yang banyak, tapi bukan berdasarkan sembarangan kita beribadah. Ya, puasa Ramadannya dengan ilmu, salatnya dengan ilmu, semuanya ibadah dengan ilmu. Kita lihat bagaimana contoh kita yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka beribadah. Ya. Demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai salah satu cara untuk kita mengingatkan kembali, kita berusaha menasehati diri kita, dan kita berusaha untuk memotivasi, memberikan semangat, mumpung masih ada kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal, kita baca lagi buku tentang masalah Ramadan, masalah puasa dan lain-lain, sehingga diharapkan nanti begitu masuk 1 Ramadan, kita akan bisa lebih siap, dan kita akan lebih banyak beribadah di bulan tersebut. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Iya, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Yang pertama, Ustadz, karena kurang hafalan Quran, bolehkah saat salat malam memegang mushaf Al-Quran untuk dibaca saat salat? Jadi ketika salat seperti ini ya, memegang mushaf yang kecil itu, ya, ketika salat malam, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Ya, barangkali antum cuman hafal 29 juz. Barangkali antum cuman hafal 29 juz. Tinggal 1 juz lagi yang belum dihafal. Yang 1 juznya ini melihat mushaf. Masya Allah. Betul? Ya sudah, kalau bukan 29 paling tidak 28 lah. Iya, tidak masalah ya, boleh. Baik di masjid maupun di rumah, kita menjadi imam atau salat sendiri, boleh memakai mushaf kecil yang barangkali kita berkeinginan untuk bisa berlama-lama ya. Ketika berdiri lama, bisa baca Quran banyak, kita bolak-balik lagi, kita bisa berdiri, Masya Allah. Ya, kita upayakan, boleh. Karena ini pun memang ada tuntunannya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah salat tarawih, imamnya siapa? Zakwan. Zakwan ini memakai mushaf. Ya, Zakwan ini memakai mushaf ketika menjadi imam dan di belakangnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Boleh-boleh saja, ya memang kondisinya memang kita ingin Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain, lebih panjang, lebih lama solatnya ya. Tapi jangan dipakai membaca mushaf pada waktu solat ketika solat fardu. Jangan. Solat fardu jangan. Tapi kalau solat sunnah malam, tahajud boleh, ya, atau solat tarawih juga boleh. Antum bisa sholat tarawih di masjid, barangkali menjadi makmum atau imam, atau mungkin sholat tarawih terkadang di rumah. Boleh-boleh saja bersama istri, bersama anak-anak di rumah. Ya, silakan. Dan itu Masya Allah menumbuhkan semangat di dalam rumah tangga, insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah. Bapaknya menjadi imam, makmumnya istri dan anak-anaknya di rumah salat tarawih berjamaah. Hidupkan juga kalau bisa sekali waktu, jangan di masjid semua. Ya, yang jelas di rumah pun berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa menghidupkan salat malam secara berjamaah bersama imam, maka dicatat bagi dia seakan-akan dia salat malam semalam suntuk. Semalaman. Ya, kalau memang bisa, silakan antum jadi imam sebagai kepala keluarga, atau mungkin anak yang mungkin dia lebih banyak hafalannya, anak lain diminta, anak laki-laki untuk menjadi imam. Bapaknya di belakang, istrinya, ibunya di belakang, subhanallah ya, mendengarkan suara dari anaknya. Dia membaca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Bapak sama ibunya bingung, aduh Al-Baqarah nih.
Panjang bener nih, aduh. Padahal si anak itu bacanya cuma 3 ayat. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah itu Allahu Akbar. Langsung ruku, tapi kondisi bapak dan ibu, aduh, udah bergetar duluan, lama nih bakalnya Al-Baqarah. Iya, udah trauma duluan. Ustadz, Anda baru bisa baca Al-Quran pada juz amma saja. Itu pun belum lancar. Bolehkah Anda mengulang-ulang bacaan juz amma terus sambil belajar membaca sedikit-sedikit surat yang lain? Ya, tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah dalam Al-Quran ya. Kalau antum cuma bisa baca juz amma, juz 30 saja, maka mungkin antum baru belajar baca Quran ya, tidak masalah. Itu lancarkan, bagus dalam tajwidnya, makhrajnya, pengucapannya, sifat hurufnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak yang bisa dibaca. Ustaz, bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah terlewat bertahun-tahun lamanya di zaman sekolah dulu? Untuk jumlahnya saya sudah lupa. Musibah. Bayangkan, zaman sekolah dulu, SMP, SMA, kuliah, baru ingatnya sekarang. Mungkin sekarang tobatnya kali ini. Ya, cara membayar hutang puasa yang dulu terlewat bertahun-tahun loh. Bukan setahun yang lalu, bertahun-tahun. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya yang bertanya ini bertobat ya. Bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Ini dosa besar. Kalau andai kata ditinggalkan karena masalah haid dan nifas, ya, tetap wajib untuk diqadha. Di tahun-tahun yang lalu, coba diperkirakan berapa jumlahnya. Wajib untuk dibayar. Sampai kapanpun. Ketika kita mampu untuk bisa membayarnya. Andai kata di masa-masa lalu, dia meninggalkan itu belum dibayar mungkin. Dia nggak puasa karena haid. Dia nggak puasa karena nifas. Ini contoh. Dia nggak puasa karena sakit. Dia nggak puasa karena safar. Boleh nggak? Boleh. Bahkan nggak boleh puasa kalau lagi haid. Nah, tapi tetap wajib untuk mengkodoknya, tetap membayarnya di bulan-bulan yang lain. Sampai kapan? Sampai dia mati. Wajib. Ketika dia mempunyai kemampuan untuk bisa membayarnya. Ya. Maka coba diingat-ingat jumlahnya berapa. Di sini katanya saya lupa jumlahnya. Kalau antum lupa apalagi ana. Ana lebih nggak ingat lagi tentang antum. Yang bertanya juga anda nggak tahu. Ya, maka coba diingat-ingat berapa jumlahnya. Ya, dan dikalkulasikan berapa jumlahnya. Nah, disitulah antum mengkodok, membayar, wajib. Kalau tidak, ini berdosa besar. Setelah bertobat bukan berarti aman. Enggak. Bertobat, iya. Istighfar, minta ampun kepada Allah, menyesal, nangis, bersedih, tapi wajib mengkodok, tetap dilakukan. Kalau itu sifatnya karena haid, nifas, sakit, atau safar. Ya. Tapi kalau meninggalkan puasa Ramadan di tahun-tahun yang lalu karena males, ya, dia nggak puasa, bukan karena ada uzur, karena males aja, maka tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Tidak ada kewajiban untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan di masa-masa lalu karena males. Cukup dia bertobat dengan tobat nasuha dan dia pun memperbanyak ibadah puasa sunnah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, tapi kalau ada sebab tadi, tetap wajib untuk mengkodok. Dan yang mengatakan bahwa tidak wajib mengkodok kalau sebabnya malas. Di masa lalu malas, enggak puasa, SMP makan di balik lemari, SMA mungkin ya, mungkin ketika kuliah, mungkin ketika bekerja. Ya, ternyata ditinggalkan puasa itu karena malas. Yang mengatakan tidak wajib untuk mengkodok karena faktor malas, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan para sahabat yang lain. Mereka mengatakan tidak wajib untuk mengkodok puasa Ramadan kalau ditinggalkan tanpa uzur. Tapi kalau uzur tadi, maka tetap wajib mengkodoknya. Selama dia mampu untuk mengkodok.
Pak Ustadz, manakah yang lebih afdol bagi pengajar TPA di rumah? Diliburkan atau tetap mengajar di bulan Ramadan nanti? Ya, pengajar TPA di rumah ya. Ya, itu kembali kepada kesepakatan antara pengajar dan orang tua murid. Atau mungkin dengan lembaga atau sekolahnya. Kebijakan beda-beda satu dengan yang lain ya. Bisa diliburkan, bisa juga tidak. Dilihat maslahat dan mudarat. Tetapi kalau kita lihat, ini contoh saja, mohon maaf, ulama terdahulu seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Az-Zuhri, dan para ulama-ulama yang lain, ketika masuk tanggal 1 Ramadan, mereka libur, tidak membuka kajian. Mereka libur, tidak ada kajian, tidak ada ta'lim seperti ini, selama sebulan. Tapi bukan semua ulama. Ada ulama-ulama tertentu yang mereka tetap membuka majlis ta'lim, mereka tetap mengajar, tapi ada ulama lain yang tidak mau mengajar. Mereka ingin meliburkan diri mereka selama 1 bulan. Di antaranya tadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Az-Zuhri, dan lain-lain. Mereka libur, nggak mau diganggu. Mereka ingin lebih maksimal dalam beribadah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i bisa 2 kali khatam dalam sehari Ramadan. Karena betul-betul nggak punya aktivitas. Tidak mau ngajar. Kita coba seperti itu. Nggak ada kerjaan, di rumah aja. Nggak dapat juga khatam. Nggak khatam-khatam juga kita ya. Tapi Imam Syafi'i betul-betul meliburkan diri, betul-betul dapat 2 kali sehari khatam membaca Quran. Kita betul-betul libur juga di rumah, tapi nggak dapat khatam. Paling baca Al-Ikhlas 3 kali. Sudah khatam Pak Ustaz. Apa itu? Membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kan katanya sepertiga Al-Quran. Baca saja 3 kali, berarti khatam. Ya subhanallah, bukan begitu maksudnya ya. Baik, jadi kembali kepada yang bertanya tadi, bagaimana baiknya mungkin bisa dibicarakan dengan orang tua, murid ya, atau lembaga sekolah di mana mengajar, apakah diliburkan atau tetap mengajar. Tadi saya cuma mengisahkan tentang ulama di zaman dahulu atau di zaman sekarang yang mereka tidak mau diganggu, khusus ketika Ramadan mereka ingin lebih banyak ibadah. Padahal sebelum Ramadan pun sudah dahsyat ibadahnya, tapi ketika Ramadan mereka ingin lebih dahsyat lagi. Ya. Makanya jangan heran kalau kita melihat adanya ulama-ulama atau ustadz di zaman sekarang yang juga ada yang seperti itu, nggak mau ngajar sama sekali. Ya, tapi ada juga ustadz lain atau ulama lain yang tetap mereka mengajar dan membuka majelis ilmu. Ya. Yang lebih dahsyat adalah kalau kita lihat orang yang miskin. Orang miskin, hidupnya pas-pasan, ya, tidak berkecukupan, bukan orang kaya, tapi nggak mau diganggu 1 bulan Ramadan. Ingin tetap sholat tarawih full, baca Quran bisa khatam, dan tetap berjamaah di masjid. Dan saya mendapatkan orang yang seperti itu. Dia meliburkan dagangnya. Dia berdagang. Ya, dia berdagang dan hasil dagangnya sebetulnya tidak menjadikan dia kaya. Pas-pasan hidupnya. Tapi begitu Ramadan, tanggal 1, selesai. Dia liburkan dagangannya. Sampai selesai Ramadan, nanti setelah Idul Fitri, baru dia buka lagi dagangannya. Boleh nggak sih berdagang? Ya boleh-boleh saja. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang sampai nggak mau dia buka dagangannya. Ya, subhanallah. Ada orang seperti itu ya. Sebagaimana yang saya dapati tukang lontong sayur. Tahu lontong sayur? Enak gak sih rasanya? Saya punya tukang lontong sayur dekat rumah saya, setiap hari lewat depan rumah saya, dan besok mau Ramadan, dia 2 hari sebelum Ramadan, selalu dia pulang kampung ke Jawa Tengah. Saya katakan, Bapak kenapa nggak jualan? Enak ini lontong sayur. Apalagi Idul Fitri banyak sekali orang pesan lontong, kan enak. Enggak Pak, dunia ini sebentar. Wah, kaget saya. Wah, biasa tema saya nih. Ini tema saya biasanya, dunia sebentar Pak Ustadz, hidup ini singkat sementara. Oh iya, terus gimana Pak? Ya kita kan akan mati, betul. Wah, ceramah saya semua di copy paste. Terus gimana Pak? Ya ini kesempatan kita Pak Ustadz, mumpung kita masih hidup. Saya pulang kampung, saya tinggalkan menjual lontong sayur ini.
demi supaya selama sebulan saya bisa ibadah. Saya bisa tarawih lengkap, saya bisa baca Quran, bisa berjamaah di masjid. Karena sehari-hari kan saya sibuk mencari nafkah di Jakarta. Tinggal sendirian, istri sama anaknya di kampung. Sendirian di sini berbulan-bulan, baru kembali. Nanti berapa bulan sekali, baru balik lagi ke kampungnya. Tapi ketika Ramadan nggak mau diganggu. Bayangkan, dia orang miskin. Bukan orang kaya, cuma jual lontong sayur. Dan banyak yang beli, tapi berapa sih penghasilannya? Ramadan nggak mau diganggu. Saya ingin maksimal Pak Ustadz, saya ingin khusyuk, saya beribadah. Mumpung saya masih hidup, kapan lagi kesempatan saya? Oh gitu Pak ya. Waduh, kena seakan-akan jadi tampar. Ya ini betul Masya Allah. Betul Masya Allah. Ini orang-orang yang saya temui langsung punya sikap seperti itu. Padahal si tukang lontong sayur ini bukan mengikuti sunnah. Dia nggak mengerti manhaj salaf. Celananya masih jingkrak, masih apa? Masih isbal. Ya, dan tidak mengerti cara beragama mengikuti siapa. Ya, masih adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi yang saya lihat semangatnya itu loh luar biasa. Kok kita yang sudah mengikuti sunnah, ikut manhaj salaf, jenggotnya sepuser. Kok nggak semangat seperti itu yang sudah berjilbab, Masya Allah. Bahkan pakai cadar. Kenapa tidak semangat seperti itu? Mohon maaf, ini cuma motivasi aja bahwa ternyata ada orang-orang yang bukan hanya meliburkan majelis taklimnya sebagaimana para ulama tadi. Ini bukan ulama, orang awam, tapi dia meliburkan dagangannya selama sebulan. Mohon maaf ya, yang berdagang bukan berarti harus libur. Tapi ini kembali kepada antum sendiri. Kalau antum ingin libur, silahkan. Ustadz, qadarullah ala kulli hal, teman saya sakit stroke. Kondisinya bagian tubuh sebelah kanan, kaki tidak bisa bergerak dan tangannya lemas. Bagaimana hukum puasa bagi teman saya tersebut? Iya, kondisinya sakit stroke. Kembali kepada dokter. Kalau dokter menyarankan boleh berpuasa, maka tetap dia berpuasa. Tapi kalau dia memang tidak boleh berpuasa karena sakit, maka boleh tidak berpuasa. Selesai kan? Ya, karena Allah menyatakan di surah Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang dia safar, melakukan perjalanan sebagai musafir dan dia pun sakit, boleh berbuka kata Allah dan nanti diganti pada waktu-waktu yang lain. Ya, sakit apa saja selama memang tidak boleh berpuasa atau bisa menimbulkan mudarat, maka boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadanya. Afwan Ustaz, bagaimana cara bersuci setelah haid untuk kondisi teman saya tersebut? Ya, ternyata dia wanita ya, dan dia kena stroke, maka tentunya dia juga bisa kena haid. Ketika dia telah selesai haidnya, dia wajib mandi. Ya, mungkin dia nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Tetap wajib mandi dan dia wajib sholat. Puasanya mungkin tidak puasa, tinggal diganti pada bulan-bulan yang lain. Tapi sholat nggak bisa diganti, tetap sholat selama dia masih hidup, berakal yang sehat. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, disolatkan. Berarti dia is dead. Berarti meninggal dunia ya. Maka kalau seandainya dia haid dan tidak bisa mandi sendirian dan selesai masa haidnya, maksudnya sudah suci, maka dia dimandikan oleh orang lain. Disiram sekujur tubuhnya dengan air. Pak Ustadz, mohon nasihatnya agar kami yang insya Allah akan berumrah di Ramadan ini mendapatkan pahala yang diterima oleh Allah, agar kami bisa ikhlas dalam beribadah, agar kami bisa kuat fisik dalam beribadah di tanah suci. Masya Allah ya. Akan berangkat umrah besok nih. Kita Ramadan di mana? Di rumah kita ya. Ternyata ini ada jamaah yang akan berangkat umrah di bulan Ramadan. Ya, kita doakan semoga ya mereka mendapatkan umrah yang mabrurah. Ya. Dan semoga mereka juga mendoakan kita nih. Mendoakan kita semua ya. Di sana doakan ustadznya. Jangan sampai minta doa sama ustadz, tapi ustadz nggak didoain.
Iya, Ustaz doakan kami. Iya, tapi Ustaz juga butuh doa juga dari Anda. Anda kan berada di sana. Di sana ada peluang untuk berdoa dan mudah-mudahan lebih besar peluang untuk diterima dan dikabulkan ya. Maka mudah-mudahan kita doakan semoga umrohnya diterima oleh Allah dan bisa lebih baik. Ustaz, bagaimana hukumnya membagi takjil? Takjil ini makanan berbuka puasa ya. Hukumnya bagaimana membagi takjil kepada orang yang sedang lewat di depan rumah? Tujuannya sambil mengajari cucu-cucu untuk berbagi. Ya nggak masalah. Ya, tapi lihat dulu orang itu, dia kafir muslim. Orang lewat rumah, ternyata dia kafir, dia nggak berpuasa. Ya, janganlah diberikan kepada mereka. Kalau memang kita tahu dia muslim, apalagi muslimnya Masya Allah, ibadahnya bagus ya. Dia seorang laki-laki juga ke masjid, barangkali seperti itu ya, kita kasih dia. Ya, ataupun mungkin dia barangkali yang kita tidak kenal siapa dia, tapi kelihatannya memang dia muslim. Kita tanya, Anda muslim kan? Ya, ini makanan untuk berbuka. Ya, Masya Allah, ini pahalanya besar sekali. Wanita lebih baik sholat di rumah. Bagaimana jika sekali-kali istri ikut suami sholat tarawih di masjid? Karena bacaan surat itu-itu saja kalau di rumah. Dan juga sering terganggu oleh suara speaker dari masjid, musola bersaut-sautan. Iya, nggak apa-apa. Wanita ikut bersama suami sholat tarawih di masjid. Bisa jadi mungkin dia akan lebih semangat. Di rumah bisa jadi terjadi kejenuhan. Ibu-ibu ini kan bacanya Al-Baqarah lagi kan bosan. Besok Ali Imran lagi, bosan kan? An-Nisa lagi, Al-Maidah lagi. Mungkin bosan ya. Betul, Bu? Di bawah gak kedengeran. Sepakat semua, salah. Iya. Nah, jadi untuk lebih memotivasi dan menimbulkan semangat, iya bawa, nggak masalah istri bawa ke masjid untuk sholat tarawih, tetapi tolong perhatikan ya, tentunya istri berada di tempatnya para wanita dan terpisah ya antara laki-laki dan wanita, dan tentunya mereka tertutup auratnya dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian Ustadz, saya mau tanya tadi, Ustadz menjelaskan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih banyak lagi amalannya dan pahalanya. Ya, bagaimana jika di 10 hari terakhir saya mendapatkan datang bulan atau haid? Cara apakah yang mesti saya lakukan biar mendapatkan pahala yang tidak bisa saya lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Bagi wanita yang sedang haid, ya, haid ataupun nifas, dan dia berada di 10 hari terakhir Ramadan, mungkin dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, iya, sholat puasa nggak bisa itu, karena lagi haid, lagi nifas. Tetapi kan dia bisa melakukan yang lain, baca Quran boleh ketika haid, dia berzikir boleh, istighfar bisa, bertobat bisa, berdoa bisa, ya. Dia memberikan makan orang lain berbuka, bersedekah bisa, mengeluarkan zakat, infak, atau berbakti kepada orang tua, menjalin tali silaturahim, dan aktivitas yang lain. Bagi wanita haid cuman nggak boleh sholat dan puasa, dan jima dengan suami, dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf itu wajib suci terlebih dahulu bagi wanita. Ya, adapun yang lain masih banyak, amalan sangat banyak untuk bisa dilakukan, dan masih ada kesempatan untuk bisa beribadah dengan ibadah yang lain. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang wanita sholat tarawih di rumah. Dengan sholat tarawih di rumah lebih afdol atau baik yang mana? Sholat tarawih itu boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Dan lebih baik lagi berjamaah. Kalaupun di rumah sebaiknya berjamaah kalau bisa. Dan yang lebih baik lagi adalah membaca Al-Quran dengan jumlah yang lebih banyak, lama berdirinya. Itu juga memiliki keutamaan. Makanya para ulama, para ulama, ya seperti sahabat juga Abdullah bin Umar dan lain-lain, ya, mereka tuh sholat tarawihnya di rumah.
Ada ulama yang salat tarawihnya di masjid, ada ulama yang salat tarawihnya di rumah. Dan mereka merasa lebih utama di rumah dibandingkan di masjid. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau di masjid, andai kata bacaannya pendek, dan cepat-cepat, dan berisik. Mungkin ya, barangkali ada masjid seperti itu kan? Ada nggak sih? Yang berisik, ya anak-anak juga main-main, teriak-teriak, bacanya pendek. Apalagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diulang-ulang. Inna a'tayna al-kautsar. Apalagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pokoknya wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah, ya. Itu saja, itu saja. Sedangkan antum barangkali hafiz. Atau nggak usah hafiz deh, 29 juz saja, 29 juz minimal. Atau 28. Atau mungkin 15 juz, atau 10 juz. Nah, antum kan ingin murojaah, ingin agak panjang-panjang. Ini kan salat malam santai. Santai kita istirahat. Tarawih, itu artinya istirahat, santai. Ya, kita bisa membaca sebanyak mungkin yang sudah kita hafal. Atau kita membaca lewat mushaf. Maka kalau seandainya di rumah kita bisa baca Quran dengan lebih banyak bacaannya dan lebih lama berdirinya, mungkin lebih khusyuk, lebih tenang. Nah, di rumah antum bisa lakukan. Ya, bisa lakukan di rumah baik ikhwan maupun akhwat. Ini kalau seandainya di masjid berisik, kemudian terlalu cepat sholatnya, ya, kemudian juga tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dan lain-lain, banyak mudaratnya. Maka sudah di rumah saja, nggak masalah. Yang penting di rumah memang berasa lebih banyak bacaan Qur'annya, lebih lama berdirinya untuk sholat, dan mungkin lebih tenang, nggak berisik, lebih khusyuk, dan bisa bersama keluarga, subhanallah, berjamaah ya. Itu juga akan menumbuhkan kecintaan dan semangat di antara anggota keluarga. Yang terakhir, saya izin bertanya, saat ini sekarang saya calon mahasiswa dan akan mengikuti ujian penting di bulan Mei nanti. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sedangkan saya harus mempersiapkan ujian penting? Ya. Ya, ujian-ujian, silakan persiapkan ujian mungkin untuk menjadi seorang mahasiswa. Tetapi jangan meninggalkan ibadah yang wajib maupun yang sunnah sepanjang Ramadan. Ya, nggak mesti harus seperti Imam Syafi'i tadi, sehari 2 kali khatam Quran. Tapi semampu kita saja. Jangan sampai kita meninggalkan yang sunnah, yang wajib sudah, yang sunnah jangan sampai ditinggalkan. Maksimalkan dalam beribadah, terutama tadi, salat, baca Quran, dan bersedekah. Ini lebih kita prioritaskan. Ya. Dan bisa jadi nanti dengan sebab ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan, dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah, bisa jadi ternyata Allah berikan kemudahan nanti ketika ujian di bulan Mei. Dengan sebab ibadah sepanjang Ramadan yang ikhlas dan sesuai sunnah, berdoa kepada Allah, ternyata dengan sebab itu Allah mudahkan untuk ujian di bulan Mei nanti ya. Maka jangan kita sia-siakan, belajar tetap untuk persiapan ujian di bulan Mei, tapi tetap ibadah jangan dilupakan, karena ini kesempatan kita, bisa bagi waktulah. Kapan belajar untuk masalah ilmu dunia, dan kapan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan satu lagi, terakhir, jamaah sekalian, ada satu amalan yang mesti saya sampaikan. Ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nabi SAW menyampaikan suatu amalan untuk kita baca ketika kita terbangun di waktu malam. Kalau kita bangun, kan di bulan puasa suka bangun kan ya? Ketika Ramadan suka bangun malam enggak? Minimal kencing. Bukan sholat. Ya, kata Nabi, barang siapa yang terbangun dari tidur pada malam hari, dia tidur, habis sholat tarawih, mungkin pulang ke rumah capek, habis baca Quran, dia tidur, tiba-tiba dia bangun, atau dia memang punya rencana untuk bangun, maka pada waktu dia bangun itu, jangan lupa membaca bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi pas kebangun dari tidur, dia baca ini.
Kata Nabi, barang siapa membaca ini ketika dia bangun dari tidur, kenapa? Karena di sepanjang Ramadan biasanya kita lebih banyak bangun kan, dibandingkan bulan yang lain, karena kita pengen tahajud lah, atau persiapan untuk sahur. Maka ketika terbangun, baca bacaan ini, kata Nabi, setelah dia selesai baca tadi sampai wala haula wala quwata illa billah, maka dia berdoa, Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, atau mungkin doa-doa yang lain, maka doanya dikabulkan. Ya, dan kalau dia berwudu, kemudian dia salat, maka salatnya diterima. Ini jangan kita tinggalkan ini ya. Kelihatannya remeh, gampang kan? Emang gampang, tapi banyak ditinggalkan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Sekali lagi ya, barang siapa kata Nabi, yang dia terbangun di malam hari dari tidurnya, ketika dia terbangun, dia baca bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia berdoa. Doanya, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, atau doa-doa yang lain. Maka doanya dikabulkan. Kita kan kepengen nih, saat-saat waktu doa diijabah. Nah ini, setelah bacaan tadi, kita baca Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, atau doa yang lain, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian, kata Nabi, setelah itu dia berwudu. Setelah berwudu, dia sholat tahajud, maka sholatnya pun diterima. Ya, sekali lagi, ini kenapa kita sampaikan, karena mengingat kita mungkin banyak bangun malam di waktu Ramadan, untuk sholat malam tahajud, atau mungkin ketika sebelum kita makan sahur, kita sempatkan dulu untuk mengamalkan amalan ini. Karena dengan demikianlah waktu untuk diijabahnya doa sangat besar untuk dikabulkan oleh Allah. Ya. Sampai di sini barangkali semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu untuk besok bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal ya. Kita mati-matian, kita habis-habisan, enggak apa-apa, capek, letih, lelah, enggak masalah. Yang penting Allah ridho, Allah ampuni dosa kita. Karena yang kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Yang kita cari adalah keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirat, bukan dunia. Kita capek dan letih dan lelah selama 1 bulan, dan itulah yang kita lakukan supaya kita mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.